Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 30. Judul buku Bunga Rampai Ceramah Dhamma Retret Intensif Meditasi Satipatthana oleh Sayadaw U. Jatila di ISMC Bakom, Indonesia 1 Maret sampai 7 April 2020. Penerjemah Bahasa Indonesia Sayalei Wajiranyani. Penyunting Bahasa Indonesia Pyong Tet Muin. Perancang sampul dan foto sampul Tim Yasati. Cetakan pertama Oktober 2022. Hak cipta. Copyright 2022 Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA1 Nomor 1, Citra 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Barulimus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Buku ini tidak diperjualbelikan untuk dipersembahkan sebagai dana dhamma dari meditator dan umat Yasati dalam maupun luar negeri. Dalam video part ini, saya akan membacakan bagian 30 atau part 30 dari buku ini, yaitu Wanapantha Sutta. Baiklah, kita mulai. Pada malam hari ini, Sayadaw akan memberikan ceramah tentang Wanapantha Sutta dari Mula Panasa Pali, Majjhima Nikaya. Wana artinya hutan, Patha artinya wihara. Jadi di sini Buddha membahas tentang wihara hutan. Pada suatu hari, Buddha sedang berdiam di Jetawana, di kota Sawati, persembahan Anatta Pindika. Pada waktu itu, Buddha menyapa para bhikkhu dan mengatakan bahwa beliau akan berceramah tentang wihara hutan. Para bhikkhu menjawab, "Baik." Lalu mereka berkumpul di satu tempat, duduk dan mendengarkan ceramah itu. Buddha meminta agar para bhikkhu mendengarkan dengan cermat dan penuh rasa hormat, karena Buddha akan membahas tentang wihara hutan. Buddha mengatakan, beberapa bhikkhu ada yang tinggal di wihara hutan. Ketika mereka berdiam di wihara hutan, mereka mempraktekkan meditasi perhatian murni. Tetapi perhatian murninya tidak mengalami kemajuan. Sebelumnya, mereka tidak mempunyai perhatian murni dan tetap tidak mengalami kemajuan walaupun mereka sudah berusaha. Tetap saja tidak mencapai kemajuan. Para bhikkhu yang tinggal di wihara hutan sebelumnya belum mempunyai perhatian murni dan tidak mengalami kemajuan. Demikian juga dengan konsentrasinya yang tidak memadai. Dan konsentrasi itu pun juga tidak mengalami kemajuan. Sebelumnya banyak memiliki kilesa dan setelahnya tetap belum bisa mengurangi kilesa, apalagi mencabut kilesa. Sebelumnya juga belum mencapai nibbana. Buddha bersabda kepada para bhikkhu yang berdiam di sana, baik jubah, makanan, tempat tinggal, ataupun obat-obatannya sangatlah menyedihkan, sangatlah jelek. Mereka harus berjuang dengan keras. Walaupun demikian, tidak benar-benar bisa mendapatkan jubah, makanan, tempat tinggal, atau obat-obatan yang memadai. Buddha bersabda, kita harus memikirkan tentang hal itu sebelum kita berdiam di wihara hutan untuk mempraktekkan meditasi perhatian murni. Perhatian murninya tidak mengalami kemajuan. Konsentrasinya tidak mengalami kemajuan. Juga tidak bisa mengurangi kilesa. Nibbana masih terlalu sangat jauh. Jubah, makanan, tempat tinggal,
dan obat-obatan sangatlah tidak memadai. Jika para biku melihat keadaan ini di pagi hari atau di malam hari, maka para biku harus segera meninggalkan tempat itu. Buddha melanjutkan, para biku ada beberapa yang tinggal di hutan. Mereka mempraktekkan meditasi perhatian murni, tetapi perhatian murninya tidak mengalami kemajuan. Konsentrasi juga tidak mengalami kemajuan, juga tidak bisa mengurangi kilesa. Nibbana masih terlalu sangat jauh. Tetapi untuk makanan, tempat tinggal, jubah, dan obat-obatan semuanya baik. Biku yang berpikir untuk tetap tinggal di sana, tetapi perhatian murninya tidak mengalami kemajuan, konsentrasinya tidak mengalami kemajuan, dan tidak bisa mengurangi kilesa, Nibbana masih terlalu jauh. Walaupun makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan semua memadai. Para bikhu haruslah memikirkan, merenungkan hal ini. Menjadi bikhu bukanlah untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, jubah, dan obat-obatan yang baik. Ditahbiskan sebagai biku sesungguhnya hanya untuk mencapai kemajuan dalam dhamma, perhatian murni, konsentrasi, untuk mengurangi kilesa, dan mencapai nibbana. Walaupun Cattu Pacaya memadai, tetapi jika meditasi tidak bisa mengalami kemajuan, begitu merenungkan seperti itu, para biku harus segera meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, Buddha mengatakan, ada beberapa biku yang tinggal di wihara hutan. Mereka mempraktekkan meditasi di sana. Meditasinya mengalami kemajuan, perhatian murninya bagus, konsentrasinya bagus, dan bisa mengurangi kilesa, bahkan mencabut kilesa. Juga bisa melihat nibbana. Tetapi untuk makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan tidaklah mudah, sangat kurang, sulit untuk mendapatkannya. Tetapi untuk meditasi bisa mengalami kemajuan. Perhatian murninya menjadi baik, konsentrasinya baik, kilesa bisa dikurangi, bisa dicabut, dan bisa melihat nibbana. Meskipun Cattu Pacaya sulit dan jelek, Buddha mengatakan, para biku haruslah merenungkan, berpikir untuk tetap tinggal di sana. Karena meditasi bisa mengalami kemajuan, perhatian murni juga menjadi bagus, konsentrasi juga baik, dan mampu melihat nibbana. Meskipun Cattu Pacaya buruk, karena para biku harus merenungkan, ketika menjadi biku tidaklah untuk mendapatkan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan yang baik, tetapi mau memajukan meditasinya, memajukan perhatian murni dan konsentrasi, serta untuk bisa mencapai nibbana. Sekarang, para biku bisa memetik manfaat dari praktek meditasinya. Meskipun Cattu Pacaya sangat jelek, mereka harus memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan tidak pergi. Kemudian, Buddha mengatakan, ada beberapa biku yang tinggal di wihara hutan. Mereka mempraktekkan meditasi di sana. Praktek meditasi mereka mengalami kemajuan. Perhatian murninya berkembang, konsentrasinya berkembang, mampu mengurangi kilesa, mencabut kilesa, dan mencapai nibbana. Kemudian, jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, semuanya baik, mudah didapat. Buddha mengatakan, ketika berpikir seperti itu, tinggal di wihara hutan, bisa mempraktekkan meditasi, meditasinya maju, perhatian murni dan konsentrasinya juga maju dan mampu mengurangi
mencabut kilesa, dan mencapai nibbana, Catupaccaya juga bagus. Buddha mengatakan, jika para biku melihat manfaat seperti itu, maka para biku bisa berdiam di sana sepanjang hidup mereka. Tidak usah meninggalkan tempat itu. Biku, mungkin ada salah seorang biku yang berdiam di desa atau kota dan hidup bersama dengan seorang gurunya. Beberapa yogi ada yang praktek di bawah bimbingan seorang guru dan tinggal di desa atau kota. Pada saat mempraktekkan meditasi di bawah bimbingan guru itu di desa atau kota, tetapi meditasinya tidak mengalami kemajuan. Perhatian murni dan konsentrasinya tidak mengalami kemajuan. Tidak bisa mengurangi atau mencabut kilesa, dan nibbana masih sangat jauh. Demikian pula Catupaccaya sulit. Pada waktu tinggal di sana, perhatian murni dan konsentrasi tidak bisa mengalami kemajuan, kilesa tidak bisa dikurangi, nibbana masih sangat jauh, Catupaccaya sulit. Jika kalian melihat hal seperti itu di pagi hari atau di malam hari, kalian harus segera meninggalkannya. Tidak harus meminta izin dari guru itu. Jangan mengikutinya lagi. Tinggalkan saja. Karena meditasi Anda tidak mengalami kemajuan dan Catupaccaya sulit didapat, Anda harus segera meninggalkannya. Biku, ada beberapa yang tinggal bersama guru di desa atau kota dan praktek di bawah bimbingannya. Tetapi meditasi, perhatian murni, konsentrasinya tidak mengalami kemajuan. Belum bisa mengurangi kilesa. Nibbana masih sangat jauh. Tetapi makanan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan mudah didapat. Ketika biku memikirkan tentang hal itu, praktek di bawah bimbingan guru, tetapi tidak mengalami kemajuan, walaupun Catupaccaya mudah untuk didapat, para biku tidak atau belum bisa mengurangi, mencabut kilesa. Para biku harus merenungkan bahwa menjadi biku tidak untuk mendapatkan makanan yang baik dan tempat tinggal yang baik, tetapi menjadi seorang biku adalah untuk mengurangi, mencabut kilesa, bukan untuk mendapatkan Catupaccaya yang baik. Buddha mengatakan, biku, jika Anda melihat hal seperti itu, maka Anda bisa meminta izin pada guru Anda dan meninggalkannya, tidak tinggal di sana lagi. Biku, ada beberapa yang tinggal dan praktek bersama guru mereka di desa atau kota. Mereka mengalami kemajuan dalam meditasinya. Perhatian murni dan konsentrasinya mengalami kemajuan. Dapat mengurangi, mencabut kilesa, dan melihat nibbana. Walaupun Catupaccaya, makanan, tempat tinggal, jubah, obat-obatan tidak memadai, buruk. Biku, ketika berpikir seperti itu, praktek bersama guru, meditasi, perhatian murni, dan konsentrasinya mengalami kemajuan, walaupun Catupaccaya sangat buruk, haruslah merenungkan menjadi biku adalah untuk mengurangi kilesa, bukan untuk mencari Catupaccaya yang baik. Walaupun Catupaccaya di sana jelek, tetapi bisa mengalami kemajuan dalam meditasinya. Buddha mengatakan, meskipun Catupaccaya di sana buruk, haruslah tetap praktek dan mengikuti guru itu. Jangan meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, Buddha bersabda bahwa para biku, ada biku yang praktek dengan guru di desa atau kota. Pada saat itu, konsentrasi dan perhatian murninya mengalami kemajuan. Bisa mengurangi kilesa, meditasinya mengalami kemajuan. Catupaccaya juga bagus, makanan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan mudah untuk didapatkan.
Para biku haruslah berpikir, saya praktek dengannya mengalami kemajuan. Kemudian Catupacaya juga tersedia dengan baik. Buddha mengatakan, Biku, jika Anda merasa bahwa meditasi Anda mengalami kemajuan di bawah bimbingannya dan semuanya juga memadai, maka tempat itu adalah cocok untuk praktek Anda. Anda harus praktek di bawah bimbingannya sepanjang hidup Anda. Meskipun misalnya beliau memaki atau meminta Anda untuk meninggalkan tempat itu, Anda haruslah bersabar, tetap praktek bersamanya, dan tidak meninggalkan tempat itu. Inilah ajaran Buddha tentang wihara hutan. Bagaimana tinggal bersama guru untuk praktek meditasi. Sesungguhnya, tujuan mempraktikkan meditasi adalah mengurangi, mencabut kilesa, dan memajukan perhatian murni serta konsentrasi. Kalau Anda merasakan kemajuan dalam praktek meditasi Anda, meskipun kondisinya tidak bagus, kemudian Catupacaya juga tidak bagus, Anda haruslah tetap berdiam di sana. Apalagi jika semuanya baik, meditasi Anda juga mengalami kemajuan. Meskipun guru itu memaki Anda, janganlah meninggalkannya. Anda harus mempraktekkan meditasi di sana sepanjang hidup Anda. Ini jika Anda tahu apakah sebenarnya tujuan mempraktekkan meditasi. Mendapatkan bimbingan dari guru, tetapi tempat kadang-kadang kurang memadai, kadang-kadang gurunya bagus, tetapi tempatnya yang kurang memadai. Fasilitas yang lainnya juga tidak mencukupi. Tetapi meditasinya pun juga tidak mengalami kemajuan, walaupun sudah tinggal selama bertahun-tahun. Ada yogi yang mempraktekkan meditasi di Myanmar selama 5 tahun. Kemudian, Sayadaw bertanya apa yang dirasakan. Yogi itu merasakan bahwa praktek sepanjang 5 tahun itu justru ia merasa kilesanya menjadi lebih daripada sebelumnya, lebih sombong dan lebih mementingkan diri sendiri. Padahal sesungguhnya mempraktekkan meditasi ini untuk mengurangi kilesa. Mengurangi kilesa sesungguhnya juga perlu ada guru pembimbing yang baik. Tidak bisa hanya praktek-praktek saja. Mungkin tinggal selama 3, 4, 5, atau 7 tahun, jika meditasinya tidak mengalami kemajuan, ini juga tetap tidak berguna. Kadang-kadang, untuk mendapatkan pengajaran yang sempurna dan fasilitas yang sempurna adalah sungguh sulit. Gurunya baik, tetapi tempatnya tidak memadai. Jika Anda bisa memahami keadaan ini, Anda bisa praktek di sana. Sayadaw menceritakan, Sayadaw pertama kali sesungguhnya tidak merencanakan untuk mendirikan pusat meditasi. Sayadaw sesungguhnya kembali ke desa untuk mempraktekkan meditasi. Jika ada yogi yang ingin bergabung, silakan. Pada saat itu, menuju ke desa tempat tinggal Sayadaw tidak ada kendaraan. Tidak ada listrik. Jadi, tidak ada fasilitas alat penyejuk, juga tidak ada jalan raya. Untuk pergi ke tempat Sayadaw, harus menggunakan perahu dan berlayar selama 3 jam. Dari Mandalay ke tempat Sayadaw tinggal memerlukan waktu 7 jam. Tetapi awalnya, Sayadaw kembali ke desa untuk praktek beliau sendiri. Siapa yang mau bergabung, silakan, boleh ikut tinggal. Kenyataannya kemudian banyak yogi yang datang. Walaupun mereka menemui banyak kesulitan, ada beberapa yang mau datang mempraktekkan meditasi. Mereka tidak mengetahui apakah sesungguhnya tujuan praktek meditasi itu. Mereka mau mencari tempat dan guru yang memadai. Jika tidak didapatkan, mereka kemudian mengeluhkan tentang guru, tentang makanan, transportasi, kemudian juga mengeluhkan tentang staf di kantor. Banyak sekali keluhan mereka. Ada yogi yang mengatakan kepada Sayadaw,
Kalau Sayadaw mempertahankan staf seperti itu di kantor, nanti tidak ada seorang pun yang akan datang ke center Sayadaw. Sayadaw mengatakan, "Baik, tidak menjadi persoalan. Anda tidak usah mencemaskan hal itu. Kalau tidak ada yang datang," Sayadaw mengatakan, "Sayadaw bisa praktek lebih banyak lagi." Karena Sayadaw memang tidak pernah mengharapkan datangnya banyak yogi untuk mendapatkan dana, untuk menjadi terkenal. Tujuan Sayadaw adalah untuk memahami Dhamma, dan Sayadaw ingin berbagi Dhamma. Bagi mereka yang terus-menerus berkeluh kesah dan tidak ingin datang ke center Sayadaw lagi, silakan. Kalau mereka mau datang untuk praktek, silakan juga. Sayadaw akan menyediakan makanan. Yogi memang sulit untuk mendapatkan tempat yang sempurna, makanan, tempat, guru atau kantor yang memadai, dan juga suasana yang menyenangkan. Ketika Anda mau mempraktekkan meditasi dan praktek meditasi Anda mengalami kemajuan di sana, Anda harus berusaha untuk tetap tinggal di sana, walaupun mungkin tempatnya kurang memadai. Selama Anda bisa mengalami kemajuan dalam meditasi, maka Anda bisa tinggal di sana untuk praktek di sepanjang hidup Anda. Meskipun mungkin Anda di sana dimaki, tetapi jika Anda bisa praktek dan mengalami kemajuan, Anda haruslah tinggal di sana untuk selamanya. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikian selesai sudah saya membacakan bagian 30 atau part 30 dari buku ini, yaitu Wanapatha Sutta. Pada video part selanjutnya, video part 31, yang juga merupakan video terakhir dari pembacaan buku tentang Bunga Rampai Ceramah Dhamma Retreat Intensif Meditasi Satipatthana Sayadaw U Zatila. Pada video part terakhir ini, nanti akan saya bacakan juga biografi singkat atau riwayat hidup dari Sayadaw U Zatila dan sedikit mengenai Yayasan Satipatthana Indonesia. Part 31 atau bagian 31 ini berjudul 3 Kappa. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang